Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode Selamat sore kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini kita melanjutkan materi terkait dengan tipologi sistem kepartaian. Jika sebelumnya kita menampilkan tipologi sistem kepartaian menurut Duverger, maka pada saat ini kita menampilkan sistem kepartaian menurut Giovanni Sartori. Ya. Giovanni Sartori ini menulis buku tentang Pertis and Pertis Systems pada tahun 1976. Nah, menurut Giovanni Sartori, sistem kepartaian di suatu negara dapat berubah-ubah, ya, tidak kaku seperti sistem yang dibuat oleh Duverger, ya. Dan perubahan itu sesuai dengan variabel pembentuknya. Dan ada 5 variabel yang membentuk sistem kepartaian menurut Giovanni Sartori. Variabel yang pertama itu adalah sistem dan mekanisme pemilu yang berlaku, ya. Misalnya apakah kita menggunakan sistem pemilu proporsional atau menggunakan sistem pemilu distrik, ya. Kemudian yang kedua, nilai demokrasi pada tataran operasional yang dipahami oleh suatu bangsa. Nah, terkait dengan nilai demokrasi ini dan bagaimana demokrasi dioperasionalkan, tentu saja sangat berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pola mekanisme pengambilan keputusan politik yang dikenal di dalam kultural yang berlaku atau di dalam negara yang berbeda-beda, ya. Dan yang keempat, kuat atau tidaknya ideologi nasional, ya. Misalnya kita punya ideologi nasional yaitu Pancasila. Apakah Pancasila ini memiliki kekuatan berhadapan dengan ideologi lain, ya, baik itu ideologi global maupun ideologi pada tataran lokal, ya. Dan yang kelima, menurut Giovanni, hal yang juga sangat berpengaruh adalah peran dan intervensi birokrasi pemerintah yang mendorong pergeseran sistem kepartaian, ya. Nah, berdasarkan 5 hal itu, Giovanni Sartori membagi 5 tipologi sistem kepartaian, ya, yang sebenarnya secara keseluruhan ada sekitar 7 tipologi yang dibuat oleh Giovanni Sartori. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan istilah tipologi atomized party system, ya, atau sistem kepartaian teratomisasi, ya. Nah, sistem kepartaian teratomisasi itu adalah sistem kepartaian yang mudah sekali terpecah-pecah, ya, mudah memunculkan partai baru atau mudah membuat anakan dari sebuah partai, ya. Kemudian yang kedua, polarized pluralist party system. Nah, ada perbedaan yang menonjol antara atomized party system dengan polarized pluralist party system, ya. Kalau atomized party system itu adalah banyaknya partai yang muncul di dalam masyarakat, tetapi polarized itu lebih mengarah kepada partai yang terpecah-pecah, ya. Ada atau partai yang terfragmentasi, partai yang yang mempunyai
sikap dan ideologi yang gampang berubah ya, gampang berkembang ya. Kemudian yang ketiga, moderate pluralism party system atau sistem kepartaian yang termodernisasi ya, atau sistem kepartaian yang telah mengalami penguatan ya dari aspek kelembagaan maupun juga dari aspek institusional ya, atau dari aspek manajerial ya. Kemudian yang keempat itu adalah two-party system atau sistem dua partai. Yang kelima adalah predominant party system. Yang keenam adalah hegemonic party system, dan yang ketujuh adalah one party system ya, atau sistem satu partai. Nah, menurut Giovanni Sartori, atomized party system itu merupakan fase awal pertumbuhan parpol ya. Dan di fase awal pertumbuhan parpol ini ditandai oleh banyaknya partai politik dan tersebar seperti atom ya, atau seperti jamur di musim hujan ya. Kemudian lebarnya jarak ideologi antara partai dengan ideologi nasional, kemudian memiliki kompetisi politik yang relatif sangat tinggi ya, dan dia mempunyai peluang untuk menciptakan chaos, kekacauan ya, atau konflik ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pluralist party system atau sistem kepartaian yang terpolarisasi, itu ditandai oleh ada lebih dari 5 partai politik dalam masyarakat ya. Kemudian kompetisi politiknya berlangsung secara menyebar atau sentrifugal. Jarak ideologi antara parpol relatif lebar ya. Dan karena jarak ideologi antara parpol relatif lebar, kemudian ketika dikaitkan dengan ideologi nasional, ideologi parpol itu lebih kuat dibandingkan dengan ideologi nasional ya. Misalnya ideologi partai kita itu kadang-kadang lebih kuat dibandingkan ideologi Pancasila, ideologi nasional ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah moderate pluralist party system atau sistem kepartaian yang termodernisasi ya. Nah, sistem kepartaian yang termodernisasi ini adalah parpol mendapatkan kursi di parlemen relatif terbatas ya. Misalnya hanya 3-5 parpol saja ya. Jadi tidak lebih dari seperti yang terjadi di Indonesia, ada banyak sekali partai. Kemudian mempunyai jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Dan yang ketiga, munculnya koalisi partai pemerintah dan partai oposisi ya. Nah, yang keempat itu adalah two-party system ya, atau sistem dua partai ya. Sistem dua partai ditandai oleh ada 2 partai yang berpeluang sama memenangkan pemilu. Walaupun ada parpol lain, namun pergantian kekuasaan cenderung di antara 2 partai. Kemudian sistem 2 partai ini dianggap sebagai sistem kepartaian yang paling ideal ya, karena mengarah pada kompetisi politik yang relatif sederhana ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah predominant party system, mempunyai ciri meskipun ada banyak partai, namun ada hanya 1 partai mendominasi parlemen ya, dan selalu memenangkan pemilu secara mutlak atau menguasai pemerintahannya. Kemudian terjadi dominasi 1 partai karena keunggulan sumber daya, kader, jaringan, dan sebagainya dibandingkan dengan partai lainnya. Kemudian yang keenam itu adalah hegemonic party system atau sistem kepartaian terhegemonik, ditandai oleh 2 hal. Yang pertama adalah hegemonic party system yang bersifat pragmatik dan yang bersifat ideologis ya. Kemudian yang berikutnya dalam hegemonic party system yang
pragmatis, hanya ada satu partai, yang lainnya sebagai satelit ya, dan kompetisi politiknya bersifat formal ya. Nah, yang terakhir itu adalah one party system, yaitu hanya ada satu partai politik, tidak ada ruang politik untuk munculnya partai politik lainnya. Dan one party system ini mempunyai 3 tipe, yaitu one party system yang pragmatik, one party system yang authoritarian, dan one party system yang totalitarian ya. Pemirsa Gursa dan TV di seluruh Indonesia, demikianlah materi yang hari ini saya bawakan terkait dengan tipologi sistem kepartaian menurut Giovanni Sartori ya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Gursa dan TV di seluruh Indonesia yang setia menonton dan juga berkomentar ya untuk siaran-siaran yang disampaikan oleh Gursa dan TV. Selamat sore, selalu sehat, dan terus berjuang untuk Indonesia cerdas. Terima kasih.